Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di pagi hari, di awal pekan ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Perhatikan di sini ada kata orang-orang benar. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang-orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Orang-orang benar adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup mengikuti kebenaran, di jalan kebenaran. Tetapi ada yang menarik di sini. Orang-orang benar tetapi dia mengalami kesesakan. Nah, sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, hidup kita tanpa masalah. Bukan berarti kalau kita sudah percaya Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita bebas dari pergumulan. Tidak ada jaminan akan hal itu. Tetapi percayalah bahwa sekalipun kita mengalami atau diizinkan mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, perhatikan ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ya, artinya apa? Menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya. Jadi berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Nah, ini saya percaya bahwa doa yang didengar Tuhan adalah doa orang-orang benar. Doa orang-orang percaya itu yang didengar Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan juga melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kesesakan apapun itu, sesuatu yang menghimpit, sesuatu yang menekan hidup seseorang, sehingga dia merasa tidak merdeka, sehingga mengalami tekanan, stres. Itu bisa masalah macam-macam, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah keuangan, bisa masalah kesehatan, bisa masalah masa depan, apapun. Ya, apapun masalah yang menekan hidupmu sehingga engkau mengalami kesesakan, mari berseru kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan pasti mendengarkan engkau dan melepaskan engkau dari segala kesesakan. Jadi, di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, jangan pernah berseru kepada yang lain. Selalu berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena kita percaya dia dapat diandalkan. Ya, sekali lagi ya, mengandalkan Tuhan sebab Tuhan dapat diandalkan. Dia bisa, bahkan dia sanggup,
Dia akan menolong, melepaskan, membebaskan kita dari segala sesuatu yang membuat kita mengalami kesesakan, dari segala sesuatu yang menekan hidup kita. Jemaat dikasihi Tuhan, dengan kita senantiasa berseru kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ya, saya mengajak kita semua, hiduplah dalam kebenaran, ikuti jalan Tuhan. Dan ketika menghadapi pergumulan, jangan berseru kepada yang lain. Ingatlah, ada Tuhan yang begitu peduli akan hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Bahkan Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan kita. Ya, saya percaya bahwa seruan orang percaya atau doa orang percaya didengar Tuhan. Bahkan dengan ekstrim saya mau katakan, hanya doa orang-orang percaya yang didengar Tuhan. Ya, artinya doa Bapak Ibu Saudara, doa kita semua diperhatikan Tuhan. Ya, kalau di luar itu saya tidak mau bahas Saudara. Karena kita percaya, kita imani seperti dikatakan firman Tuhan. Ketika orang benar berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, Tuhan bertindak, melepaskan, Tuhan menyelamatkan akan hidup orang-orang benar dari segala kesesakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini dalam kesesakan hidup, dalam tekanan hidup yang berat. Ingatlah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Tuhan yang selalu siap mendengarkan seruanmu. Ada Tuhan yang senantiasa mau bertindak menolong engkau. Nah, sekarang bagaimana dengan respon kita? Bagaimana sikap kita ketika menghadapi kesesakan? Ya, sekali lagi, mari berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan engkau. Ya, panggil namanya. Dia memperhatikan engkau. Dan percayalah, bukan hanya mendengar dan memperhatikan engkau. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan bertindak, membebaskan engkau, menyelamatkan engkau. Sehingga engkau terbebas dari kesesakan. Sehingga engkau mengalami kemerdekaan dalam hidupmu dari segala pergumulan yang ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini, kesesakan, pergumulan selalu akan ada. Tetapi kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, maka ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berdoa, ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau turun tangan, Engkau akan bertindak melepaskan kami, memerdekakan kami, menolong hidup kami dari segala kesesakan. Sehingga kami dimerdekakan dan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.